Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topik Sutisna dari Teknik Industri Muhammadiyah Tangerang. Semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih dinamika sistem itu dan dinamika sistem itu berguna untuk apa saja dan bermanfaat untuk apa saja. Tujuan untuk dinamika sistem itu apa dan penggunaan dinamika sistem itu apa, dan definisi sistem dinamika itu bagaimana. Nah, dinamika sistem itu diperkenalkan tahun 1950 dan dikembangkan oleh Jay Forrester. Nah, namanya juga penggunaan metode berhubungan dengan pertanyaan tentang sistem dinamis. Nah, definisi dinamika sistem itu pemodelan atau dinamika sistem merupakan metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, mendiskusikan masalah yang kompleks. Nah, jadi masalah-masalah yang ada yang kompleks itu bisa dimasukkan ke sistem dinamika ini. Nah, sistem dinamika ini penggunaannya itu menggunakan untuk menganalisis sistem ekonomi, nah, perencanaan bisnis, sistem biologis, dan sistem lingkungan, dan menganalisis sistem kesehatan juga. Nah, Jay Forrester itu adalah yang memperkenalkan dinamika sistem pada 1950. Nah, mendefinisikan sistem dinamis untuk pendekatan atau memahami perilaku dan suatu masalah yang ada, untuk menganalisis sistem ekonomi, dan untuk di perusahaan juga, untuk perusahaan itu sangat bermanfaat ya dinamika sistem ini, apalagi untuk perkuliahan itu sangat bermanfaat untuk membuat sistem, terutama pada di teknik informatika. Tapi saya di sini teknik industri cukup membahas saja bagaimana dinamika sistem itu yang terjadi dan bagaimana apa manfaatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang langkah-langkah sistem dinamisnya. Oke, langkah-langkahnya itu adalah: 1. Mengidentifikasi masalah. Nah, kita itu harus mengidentifikasi masalah yang ada, bagaimana masalah yang ada di lapangan, dan masalah apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah tentukan faktor yang dominan terhadap permasalahan. Faktor-faktor itu harus faktor yang dominan, itu yang paling menonjol pada permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop, umpan balik interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Nomor 4, melakukan perhitungan simulasi. Nah, data-data yang kita punya kita hitung tuh. Yang kelima, menentukan validasi dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Nah, yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan, bagaimana perkembangan yang terjadi dari model sebelumnya ke model yang selanjutnya gitu. Nah, yang ke-8, menarik kesimpulan yang ada. Nah, kita tarik gitu. Nah, terus software pendukung sistem simulasi sistem dinamik. Softwarenya itu Microsoft Excel, juga bisa dimanfaatkan untuk kurang sistem. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang tujuan sistem dinamis itu gimana, apa ya. Yang 1, untuk mengetahui perilaku sistemnya nyata yang kompleks, berarti sistem yang dari awal sampai akhir itu kompleks gitu, benar-benar kompleks sistemnya. 2, sebagai pendukung keputusan merancang kebijakan yang efektif. Yang ketiga, mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pangsa pasar suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja dinamika sistem yang saya bahas. Ini saya baru perkenalan saja, membahas dinamika sistem dasarnya ya, belum cara membuat sistemnya bagaimana dan melakukannya bagaimana, dan merancang sistem itu bagaimana, memakai aplikasi. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.